Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun ekologi merak untuk meningkatkan keterampilan proses siswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah sampah organik di Indonesia yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Sampah organik ini ikut berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan juga global warming. Maka dari itu diperlukannya cara untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan mengolah sampah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti sabun ekoenzim. Penggunaan model pembelajaran berbasis proyek atau digital dalam konteks Indonesia dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, seperti pengolahan sampah tadi. Sabun ekoenzim larak ini dipilih sebagai produk yang inovatif karena menggunakan buah larak, di mana buah larak ini mengandung surfaktan alami yang tidak akan mencemari lingkungan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan keterampilan kepercayaan siswa atau KPS. Dengan mengintegrasikan aspek pembelajaran kimia, pengolahan sampah organik, dan inovasi produk alami tadi, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam pembuatan sabun ekoenzim merak dengan fokus pada peningkatan keterampilan siswa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka didapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan pembelajaran berbasis proyek pembuatan sabun ekoenzim merak untuk meningkatkan keterampilan proses siswa. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan proses siswa setelah proses pembuatan sabun ekoenzim merak menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan penerapan pembelajaran berbasis proyek pembuatan sabun ekoenzim merak dalam meningkatkan keterampilan proses siswa. Dan yang kedua, menganalisis peningkatan keterampilan proses siswa setelah proses pembuatan sabun ekoenzim merak menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, memberikan informasi mengenai keefektifan penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan proses siswa. Yang kedua, memberikan informasi terhadap pengolahan sampah organik pada keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi sampah organik apabila dimanfaatkan menjadi sabun ekoenzim merak atau produk yang bermanfaat lainnya. Dan yang keempat, memberikan kontribusi dalam mengembangkan formulasi sabun yang ramah lingkungan. Adapun teori-teori yang melandasi penelitian ini, yang pertama ada teori pembelajaran berbasis proyek atau PJBK. Pembelajaran kimia ini tentunya akan melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar untuk memfasilitasi perolehan ilmu kimia. Salah satu model pembelajaran yang sesuai atau pas untuk pembelajaran kimia ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana siswa ini akan terlibat secara aktif dalam pembuatan proyek bermakna dan menghasilkan produk nyata. PJBL ini mengacu pada pembelajaran berbasis empirik, di mana siswa ini memungkinkan belajar melalui pengalaman secara langsung dan menerapkan konsep-konsep sains dalam konteks yang nyata. Proses pembelajaran berbasis proyek ini juga melibatkan identifikasi masalah, pembuatan desain produk, menyusun draft atau prototipe produk, mengukur, menilai, dan mengevaluasi produk, serta finalisasi dan publikasi produk. Adapun teori yang kedua yaitu mengenai keterampilan proses sains siswa atau KPS siswa. Pembelajaran kimia ini memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman secara praktis melalui percobaan atau eksperimen. Keterampilan proses sains melibatkan berpikir, bernalar, dan bertindak secara logis dalam meneliti dan membangun konsep sains. Tantangan dari keterampilan proses sains siswa di sekolah tertentu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sains dan minimnya fasilitas laboratorium di sekolah. Model PJBL ini efektif untuk meningkatkan KPS siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah melalui pengalaman secara langsung, di mana PJBL ini memiliki fokus untuk memotivasi mereka dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, berkomunikasi aktif,
dan meningkatkan keterampilan proses sains. Teori yang terakhir yaitu mengenai sabun ekoenzimer. Adapun pengertian dari sabun itu merupakan campuran natrium dan asam lemak yang digunakan untuk membersihkan tubuh atau membersihkan barang lain. Sabun ini terdiri dari bahan utama seperti asam lemak dan natrium atau kalium yang menghasilkan sabun dan gliserin melalui reaksi saponifikasi. Sabun ini akan menurunkan tegangan permukaan air dan membasahi bahan lebih efektif. Sabun terbuat dari minyak sawit, kelapa, dan zaitun yang berperan sebagai pembuat busa, penstabil, dan pelembab kulit. Proses sabun ini akan melibatkan penggunaan surfaktan atau SLS, tetapi juga harus dicari alternatif yang ramah lingkungan karena si SLS ini itu dapat mencemari lingkungan dan merusak keberlangsungan hidup biota-biota yang lainnya. Selain mencemari lingkungan, penggunaan SLS dalam jangka waktu yang panjang ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan pada tubuh manusia. Buah lerak mengandung saponin 28% alami sebagai surfaktan alami yang efektif dalam membersihkan, terutama untuk mencuci pakaian. Di mana buah lerak ini juga mengandung saponin, flavonoid, tanin, alkaloid, dan polifenol. Penggunaan surfaktan sintesis seperti SLS dalam jangka waktu panjang ini dapat menyebabkan pencemaran air dan dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Buah lerak ini dianggap sebagai alternatif yang ramah lingkungan untuk menggantikan SLS tadi. Karena dapat diperoleh secara alami dan dianggap aman dalam penggunaan jangka waktu yang lebih panjang. Ekoenzim ini merupakan hasil fermentasi antara dari limbah organik yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dari sabun. Di mana penggunaan dari ekoenzim ini itu sebagai bahan tambahan dalam produk pembersih termasuk sabun tadi. Dengan menggabungkan bahan alami seperti buah lerak dan ekoenzim dalam pembuatan sabun, kita dapat menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, aman, dan mendukung pembelajaran kimia hijau. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 10 SMAN 21 Bandung. Penelitian ini dilakukan di SMAN 21 Bandung dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kalender akademik yang berlaku di sekolah. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu pre-experimental design dengan rancangan one-shot case study. Proses penelitian itu yang pertama perencanaan dengan pemilihan satu kelas yang akan menjadi objek penelitian. Lalu yang kedua persiapan implementasi dilakukan persiapan materi pembelajaran basis proyek terkait dengan pembuatan sabun ekoenzim lerak. Materi pembelajarannya itu terkait seperti AKS dan lain-lain. Lalu tahap selanjutnya itu implementasi dilakukan dengan memberikan pengantar dan pengarahan pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pengukuran keterampilan proses sains siswa dengan menentukan indikator keterampilan proses sains dan melakukan pengukuran keterampilan proses sains secara objektif dan konsisten. Adapun agenda penelitian yang pertama bimbingan dengan dosen terkait pada bulan 1 sampai ke 6. Kedua pengajuan judul pada bulan pertama. Lalu pembuatan dan pengajuan proposal pada bulan pertama, perbaikan proposal pada bulan kedua, seminar proposal pada bulan kedua, pembuatan dan perbaikan instrumen pada bulan ketiga, implementasi penelitian pada bulan ketiga, pengolahan analisis data dan penyusunan, skripsi pada bulan keempat sampai ke-6, dan ujian skripsi pada bulan ke-6. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.